Shalom. Oke, saya dapat kebenaran firman Tuhan ini ketika saya renungkan sebetulnya dari 2 minggu yang lalu. Karena ini ketika saya renungkan akhirnya saya ngerti bahwa tahun lalu saya tuh punya iman buta. Jadi gini, saya mesti fair, apa yang saya pernah lakukan kesalahan saya pun juga akan ngomong juga apa yang telah saya lakukan. Tujuannya adalah supaya seimbang. Bahwa saya juga manusia yang bisa melakukan kesalahan, tetapi saya juga ada pernah melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Membuat saya bisa mendapatkan perbedaannya. Tahun lalu saya pernah berkata di dalam diri saya katakan, saya bisa. Saya yakin saya bisa dalam kemarin 2021. Gue bisa dapat duit segini. Gue bisa dapat segini. Gue yakin gue bisa. Ternyata saya baru ngerti, itu iman buta. Dan memang kenyataan yang gak dapat, gak bisa. Nah, pengertian ini membuat saya sadar gitu loh. Bahwa kita orang Kristen, kebanyakan kita mengklaim tanpa punya iman. Gini, kita mempunyai iman yang buta, kita mengklaim saya tuh akan menjadi A, saya akan bisa A. Tapi kita gak punya dasar. Ibrani 11. Karena ini yang saya dapat ketika saya kan baca berurutan. Ini saya masuk ke dalam Ibrani 11. Dan dari Ibrani 11 ayat 1. Ini yang saya dapat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ini ada 2 dasar dan bukti dari apa yang kita harapkan, dari sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, 2 hal ini kalau kita enggak punya, itu berarti iman kosong. Iman buta. Ini yang kita harus sadari. Yang harus kita pakai logika. Ya, bukan kita menjadi orang yang mayoritas orang Kristen itu punya iman buta. Iman yang gak punya dasar. Problem ini firman katakan iman itu adalah jadi sebuah definisi. Jadi kalau iman itu harus ada dasar dari sesuatu yang kita ngarepin. Kita ngarepin A. Kita ngarepin dapat A. Kita ngarepin dapat B. Lah dasarnya apa? Dasarnya apa? Lah tinggal lu klaim-klaim. Ngajuin mengklaim, berharap dapat A, dapat B. Oke, kita boleh bermimpi besar. It's no problem. Tapi ingat saya selalu katakan, kita mesti nginjak bumi. Supaya kita jadi orang Kristen, bukan orang Kristen yang malas, yang gak tahu otak, gak tahu pola pikir, gak tahu pikiran, gak tahu usaha yang harus dipunyai. Kalau kita cuma hanya punya iman doang, ngomong doang masalahnya. Cuman kita hanya punya ngomong tetapi gak punya dasar, gak bakal bisa. Ini yang kita harus sadari, ini yang harus kita ngerti bahwa kekristenan apa di dalam dunia ini semua tidak terjadi kebetulan. Semua tidak terjadi oleh karena kebetulan. Semua terjadi karena sebab dan akibat. Tidak ada akibat yang kita sekarang alamin, itu adalah sebuah kebetulan. Semua akibat dari kita yang dulu pernah kita lakukan. Nah, saya ingin kita semua ngerti bahwa ini sekarang, makanya saya ngajuin ada pertanyaan-pertanyaan. Supaya
dengan cara menulis, kita ini jadi punya sadar gue mau nulis apa. Membuat kita tahu posisi gue di mana. Membuat ketika kita menulis, kita punya kesadaran, gue mesti jujur. Gue harus tahu kondisi gue adalah seperti ini. Oke. Coba dalam bahasa Inggrisnya, King James Version. Now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Substance itu pokok, sari atau intisari. Ya, atau sebuah dasar. Yang harus kita punya dulu. Jadi substance itu sesuatu yang benar-benar apa ya? Contoh gini, ini air minum ini ada unsurnya, maksudnya ada unsur mineralnya gitu loh. Sesuatu yang memang ada unsurnya. Kalau dalam ini H2O ya kalau nggak salah ya. Nah itu unsur daripada air. Jadi adalah sebuah pokok. Jadi iman itu pokok atau alasan kita percaya. Atau maksudnya kita yang harapin. Jadi punya alasan dulu. Kalau nggak punya alasan, lo ngarepin apa? Jadi istilahnya cuma ngomongnya doang. Karena nggak punya pegangan dasar alasan untuk mengklaim. Saya kasih contoh begini. Misalnya, saya percaya, saya waktu tua, saya tidak akan punya penyakit. Maksudnya saya melihat begini, mertua saya ini umur mereka 82, 83 gitu ya. Berapa sih? 83. Dia hidup tanpa penyakit. Jarang sekali dia ke dokter. Mertua perempuan saya masih suka hobinya. Sekarang sudah mendingan. Hobinya ke dokter waktu dulu. Tapi memang dia gak punya penyakit. Cuman darah tinggi itu pun juga terkontrol. Tapi yang saya katakan begini. Saya punya pandangan bahwa ya saya pengen seperti mertua saya dalam umur segitu gak ada punya penyakit. Kemudian saya klaim. Saya percaya di umur segitu 82, 83 gua gak punya penyakit. Tapi misalnya saya gendut, saya punya kolesterol, saya punya diabetes, saya punya asam urat. Tapi saya klaim gua pasti sehat. Saya tanya, itu iman kosong, iman diimanin, atau iman yang benar sih? Iman omdo bukan? Apa dasarnya saya bisa mengatakan bahwa saya umur panjang, umur tua, saya nggak punya penyakit. Maksudnya hidup sehat bisa panjang begitu. Dasarnya apa? Lawang tahu diri sekarang gini, gue punya penyakit kolesterol, gue punya yang namanya diabetes, punya asam urat. Terus mengklaim bahwa nanti gue umur panjang, gue di dalam keadaan sehat. Ya mikir gitu loh. Kalau saya mengatakan begini, saya ini sehat, saya ini jaga hidup saya ini pola makan saya, pola minum saya, pola tidur saya itu semuanya saya jaga. Bahkan ketika saya saya cek darah, saya semuanya normal, saya nomornya bagus gitu loh. Jadi saya berani, saya percaya bahwa di umur 82, 83 atau di umur tuanya saya nggak akan punya penyakit. Saya tidak akan ada yang namanya tumor, kanker atau apapun juga. Saya berani klaim, saya berani ngomong, plus juga pola pikir saya, maksud saya nggak punya stres, saya tetap dalam menjaga pikiran saya untuk tetap, karena penyakit itu selalu dimulai dari pikiran stres. Nggak ada, jadi kalau pikiran saya khawatir, pikiran saya capek, benci atau apalah ya, itu kan membuat imun saya tumbuh rendah dan saya bisa punya penyakit. Karena
Yang paling besar mempengaruhi itu adalah pikiran. Nah, ketika saya menjaga itu semua, saya berani klaim. Saya berani ngomong bahwa nanti di umur segitu saya gak akan punya penyakit. Karena saya punya dasarnya. Saya tahu pola hidup saya tahu pola makan saya tahu cara berpikirnya saya. Itu saya lakuin semua. Sehingga saya punya dasar. Saya tidak punya iman yang diiman-imanin. Firman katakan iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapin. Kita ngarepin A, alasannya apa? Lu punya dasar enggak? Kalau enggak punya dasar, ya orang mikir gitu loh. Sehingga kita semua jadi orang Kristen, tahu diri, tahu posisi kita. Karena ini pun negor saya. Ingat, semua khotbah itu tetap berasal dari saya hubungan sama Tuhan dan Tuhan negor saya gitu loh. Nah, ketika saya udah waktu-waktu ngerenungin ini, ya saya baru ngerti. Saya klaim saya akan memperoleh dalam tahun ini, saya akan bisa dapat ini, bla bla segala macam. Akhirnya saya sadar, lu ngeklaim nggak punya otak gitu loh. Dasarnya saya mengklaim itu apa? Dan saya ngerti, lu nggak punya ilmu, lu nggak punya pengetahuan. Tapi lu klaim bisa dapat duit segini. Lu klaim bahwa bisa begini. Pakai otak. Nah, akhirnya saya ngerti. Iya ya, kenapa gue bisa klaim begitu? Saya gak punya dasar, tapi saya tinggal omdo sama Tuhan. Akhirnya saya nangkap. Segala sesuatu. Kalau kita ingin mendapatkan sebuah pengharapan, janji Tuhan, semua harus ada dasarnya. Semua harus punya dasar. Karena firman yang ngomong begitu. Kita nggak bisa berdiri di sebuah tempat di mana tempat yang kita lagi diri bukan tempat yang kuat. Kalau tempat gini lah, saya buka langsung ya deh. Lukas 6. 46 sampai 49. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan? Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ya sama dengan seseorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasar di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak akan digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Kalau kita tidak pernah membangun sebuah pondasi di dalam hidup kita, kita tidak bisa mengklaim seenak jidat kita. Ini yang harus kita sadari. Dengan saya ngomong seperti ini, dengan apa yang Tuhan ngomong sama saya seperti ini, itu menyadarkan saya bahwa segala sesuatu dalam dunia ini, 5 aspek hidup kita itu semua harus ada pondasi. Dan pondasinya itu kita harus berdiri di atas. Gini loh, di sini on the rock. Jadi ketika sebuah rumah dibangun, itu
mereka harus meletakkannya itu di atas. Kalau gini ya, kalau kita di Indo itu tanahnya itu tanah yang tanah merah atau banyakkan tanah lah ya. Nah kalau di zaman Israel itu batu, ketika digali itu batu. Beda dengan Indonesia. Jadi kenapa firman on the rock itu? Karena ketika mereka harus gali dalam supaya mereka tuh dapat batu gitu loh. Nah ketika dapat batu mereka baru gali, baru bikin pondasi. Corannya segala macam gitu loh. Dibikin. Nah kalau kita di Indo ketika kita ngegali kita tuh harus tergantung sih ya luas apa mau 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, mau sampai 100 lantai itu tergantung galiannya. Tapi prinsipnya contoh 1 lantai. Satu lantai itu sekitar 60 sampai 100 cm. Prinsipnya adalah mereka itu harus dapat tanah ketika gali itu tanahnya padat. Nah kalau tanahnya gembur mau nggak mau mereka harus gali lebih dalam. Sampai tanah itu benar-benar padat. Kalau ketika situ tanah 50 cm banyak airnya nggak berani gitu loh. Mau nggak mau mereka harus gali lebih dalam lagi supaya itu tanahnya padat. Barulah setelah padat barulah dibikin gitu loh pondasinya. Nah maksudnya begini. Ketika kita membangun sesuatu di dalam hidup kita. Proses yang paling susah, yang paling lama. Itu membuat atau menggali untuk menaruh pondasi. Kalau kita enggak punya pondasi. Kita enggak bisa klaim. Tuhan pasti membuat saya berhasil. Oke, boleh kita mempunyai satu pengharapan seperti itu. Tapi ya orang tahu diri juga. Berarti gua mesti punya pondasi. Gua mesti tahu diri juga. Keadaan gua seperti ini, gua belum punya ilmu. Gue belum punya pengalaman. Nah berarti proses yang sekarang ini yang gue harus lakukan adalah mesti punya ilmu, mesti punya pengalaman. Barulah saya bisa membangun sebuah bangunan. Contoh gini, seperti ini. Gue pasti bisa jadi manajer. Oke, kita punya mimpi besar jadi manajer, bagus. Tapi sekarang punya nggak ilmunya seorang manajer? Karena untuk mencapai ke sana ada mesti ilmunya. Seorang manajer mesti begini bla 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 segala macam. Terus kedua, ada nggak niat atau usahanya? Lawang sekarang males. Lawang sekarang itu apa istilahnya kerjanya aja setengah-setengah. Disuruh males, disuruh ini gak mau, ngegerutu, ngomel. Tapi mengklaim gue mau jadi manajer. Pakai otak. Jangan asal mengklaim. Kalau kita sendiri tidak melakukan sebuah usaha untuk menuju ke sana. Anggap gak? Jangan jadi orang Kristen, iman buta, tapi nggak punya usaha. Gua sehat. Tunggu dulu. Jaga makanan nggak? Jaga pola tidur nggak? Jaga pikiran nggak? Hatinya sukacita enggak? Saya ingin katakan jangan asal ngomong, klaim. Karena firman mengatakan iman adalah dasar dari yang kita harapin. Kita pengen sebuah janjinya Allah. Kita mengharapkan Tuhan. Kita berharap kita akan punya mobil atau punya rumah, bla bla segala. Kita berharap, oke, berharap boleh, tetapi tahu diri juga. Untuk punya mobil atau punya rumah, itu kan berarti mesti punya usaha atau kerjaan yang
punya cukup duit untuk bisa menghasilkan untuk beli. Nah kalau sekarang tahu diri bahwa sekarang ini memang nggak cukup. Ya wong, kalau nggak cukup berarti lu mesti mikir bagaimana caranya. Artinya apa? Bukan asal doa tetapi nggak punya usaha. Nggak punya sebuah daya juang untuk bisa berusaha, untuk bisa memperolehnya. Nah ini maksud saya, kita harus mempunyai sebuah gambar diri yang benar. Plus juga kita harus punya pondasi atau dasar yang benar juga. Supaya itu tidak menjadi sebuah apa ya? Sebuah cuman hanya halusinasi doang, berhalu doang. Cuma mimpi siang bolong, tetapi malasnya setengah mati. Gak mau berusaha untuk berubah. Gak bakal bisa. Kita boleh mengklaim kalau kita sudah menaruh pondasinya. Nah, saya kasih contoh untuk hidup saya. 5 aspek hidup dalam hidup kita, 5 yang besar. Itu semuanya harus kita punya pondasi yang kuat. Kalau 5 masing ini gak kuat, tadi firman katakan itu namanya banjir. Yang namanya angin. Itu artinya masalah. Selalu selama kita ada di muka bumi ini selalu akan ada masalah. Nggak mungkin nggak ada. Tapi kalau 5 ini kita bangun pondasinya kuat. Nggak ada yang takut, nggak perlu khawatir. Walaupun masalah ada nggak takut. Karena kuat. Gini, kenapa saya berani anak-anak saya kuliahin ke sana? Kenapa saya berani? Saya percaya bahwa mereka tidak bermasalah. Saya percaya mereka kuliah atau nilainya itu saya nggak ragu atau nggak mikirin. Karena dari masih di perut di umur 0, bahkan sebelum ada bayi. Isi saya tuh udah saya suruh minum Prenagen waktu itu. Tujuannya apa? Prenagen itu ada namanya EHH, atau DHH. Tujuannya apa? Supaya janin supaya apa? Rahimnya itu bagus. Dan ketika sudah ada janin, selalu minum itu tujuannya apa? Supaya otak. Jadi gini, bagi saya ya, sehat secara fisik, sehat secara otak, sehat secara mental, psikologi. Itu yang harus dipunyai dalam sebuah anak, seorang anak. Nah, saya bangun itu pondasi dari perut. Supaya apa? Sehingga saya bisa klaim anak saya tidak akan pernah punya penyakit. Anak saya pintar. Karena waktu masih kecil, saya dapat pengertian begini. Ya ketika baca ya. Anak itu 0 sampai 3 tahun itu masa emasnya. Mereka itu otaknya atau fisiknya. Otak ya paling nomor 1. Itu masa pembentukannya. Paling hebat, paling cepat, paling bagus. 0 sampai 3 tahun. Nah ketika saya tahu begitu dalam ilmu kedokteran. Di umur segitu, itu saya cekokin atau mereka tuh mendapatkan vitamin atau DHA itu cukup bagus. Kenapa? Karena saya ingin membangun pondasi supaya nanti gua gak mau capek ngurusin masalah pendidikan. Nah hasil yang saya peroleh, ya mereka pinter-pinter. Saya gak bisa mengklaim. Kalau ketika mereka masih bayi, saya nggak kasih yang namanya vitamin, saya nggak ngajarin mereka itu namanya pola tidur atau tanggung jawab. Jadi ketika mereka masih bayi itu masih kecil, saya tuh ikut nimbrung dalam mendidik anak, nggak dilepasin.
Contoh gini, ketika mereka pulang sekolah, itu mereka habis cuci kaki, cuci tangan, ganti baju. Itu tujuan supaya mereka disiplin. Kemudian mereka makan. Habis makan main, mereka harus tidur. Kalau enggak tidur, saya sabetin. Pokoknya harus tidur. Jadi sekitar jam 3 itu mereka tidur. Sejam atau 2 jam. Setelah tidur mereka baru bangun. Bangun baru makan lagi. Main dulu. Nah setelah main selesai, mandi, mereka belajar. Jadi saya bangun pondasi tanggung jawab sebuah aturan main untuk mereka ngerti. Nah pondasi inilah yang membuat mereka itu ketika dewasa, ketika mereka kuliah atau sekolah, itu saya nggak perlu memikirkan masalah pendidikan mereka. Bahkan terus terang saya tuh nggak peduli masalah nilai. Karena saya tahu anak-anak saya bikin istilahnya dari masih kecil itu, saya udah cekokin mereka dengan vitamin. Karena gini, orang tua saya, mama saya, itu memberikan kebiasaan selalu memberikan vitamin. Nah kalau yang saya tahu istri saya kagak gitu, nggak ada kebiasaan gitu. Kalau saya dikasih kebiasaan seperti itu, akhirnya kebiasaan itu saya kasih ke anak saya. Kebiasaan untuk memberikan vitamin. Maka anak saya itu sehat-sehat, nggak ada tuh namanya 3 bulan sakit, tak sebulan sekali sakit, kagak. Setahun aja enggak. Karena saya menjaga mereka dan saya memberikan vitamin pada mereka. Sehingga anak saya walaupun laki-laki mereka main segala macam itu mereka tetap kuat. Jadi saya bangun pondasi. Jadi saya nggak bisa asal ngomong bahwa mereka itu akan begini begitu. Saya punya dasarnya untuk ngomong. Dan memang akhirnya saya mendapatkan anak yang sehat secara fisik. Mereka nggak penyakitan. Sehat secara otak. Mereka pintar-pintar. IQ mereka. Sekali itu kurang lebih 117 atau 118. Si Manuel yang pintarnya 120 lebih. 122 atau 125. Si Marvel sama. 132. 132. Yang membuat saya nggak pikirin masalah nilai. Akhirnya itu nggak jadi bahan stresnya saya. Saya udah naruh pondasi. Nah akhirnya nilai-nilai mereka bagus. Nah sekali lagi. Pendidikan bukan nomor 1 untuk keberhasilan. Banyak orang pintar, tapi gak pernah berhasil. Si Kyle A semua. Tapi patokan saya gak peduli nilai itu. Yang saya pedulin gini, kita orang tua. Ada masa-masanya harus kita oke nih masalah pendidikan. Setelah selesai pendidikan, itu ada masa untuk ngajarin yang lain. Selesai kuliah. Masa pendidikannya apa? Mental. Walaupun saya udah bangun mental sebelumnya. Tapi itu mental masih dasar. Karena ketika masuk ke dalam dunia kerja, dalam dunia dewasa, itu beda mental. Karena saya ngerti bahwa semuanya itu dari bayi, dari nol, semua itu harus kita membangun sebuah dasar. Saya harus membangun sebuah dasar untuk anak saya mempunyai mental yang kuat. Karena saya tahu dulu saya nggak pernah diajarkan dan saya nggak punya mental seperti itu. Jadi iman itu adalah dasar yang harus kita harapkan. Kalau kita berharap anak kita berhasil tapi kita nggak punya dasarnya, nggak bakal bisa. Saya secara fisik, secara mental, dan secara otak, minimal 2 saya udah bereskan. Tinggal masalah mental. Karena mental itu beda dengan pendidikan. Itu harus dibangun tetap.
harus dibangun dari ya. Istilah pondasi tetap harus dibangun terus. Jadi untuk membuat saya bisa ngomong, dia pasti bisa berhasil. Iman adalah dasar dari apa yang kita harapin. Kalau kita nggak punya dasar, jangan pernah ngomong, mengklaim janjinya Tuhan. Yang saya katakan begini, ada usaha yang harus kita lakukan. Karena saya berpikir begini, saya berprinsip, gue gak mau susah di hari tua. Gue gak mau susah. Ya sekarang pun juga gak mau susah. Tetapi prinsip saya di hari tua, saya gak mau susah. Kenapa gak mau susah? Saya gak mau ngeliat anak saya susah. Gak bisa kerja lah, masih ngerongrong lah, gak mampu lah, beginilah, punya penyakit lah. Saya gak mau. Saya pengen hidup itu benar-benar senang bahagia. Saya pengen nikmati hidup ini dengan apa ya? Dengan sama Tuhan itu dengan nyaman. Saya gak mau pusing, saya gak mau khawatir, saya gak mau bingung, saya gak mau penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Saya gak mau itu semuanya. Tapi itu bukan berarti saya cuman omdo. Saya gak bisa ngeklaim gue gak bakal susah di hari tua kalau saya gak punya dasarnya. Saya ngerti bahwa itu bukan gratis asal suatu hari ini kan kebetulan, kagak. Kita gak nemu duit 100.000, 1 juta di tengah jalan. Artinya apa? Kita harus udah usaha. Bangunlah pondasi. Saya udah bangun keluarga. Pondasi saya kuat. Pertama hubungan saya sama Tuhan, pondasinya udah sangat kuat. Sehingga saya gak tergoyahkan apapun juga. Sehingga saya kasih sama Tuhan. Gak terombang ambing. Gak ada istilahnya gue datang, gue ngelayanin kalau gue lagi enjoy. Kalau gue lagi ada masalah, aduh jangan dulu lah. Saya punya pondasi sama Tuhan udah kuat. Keluarga saya udah bikin pondasi kuat. Dari kecil anak-anak saya, istri saya udah didik. Itu udah kuat. Jadi saya gak akan masalah. Kesehatan saya udah punya pondasi yang kuat. Saya jaga diri saya punya prinsip, bla bla segala macam. Saya yakin saya punya pondasi yang kuat. Tinggal masalah kerjaan sama keuangan. Ini saya lagi bikin pondasi yang kuat. Kenapa? Saya waktu kemarin saya belum bikin pondasinya kuat. Walaupun ya masih lumayan. Tapi bagi saya itu belum kuat. Jadi saya sedang membangun sebuah pondasi lagi untuk bangun. Untuk rumah yang besar. Dan saya tahu diri bahwa ngebangun, gini loh. Semakin bangunan itu besar, tinggi. Itu dibutuhkan pondasi yang dalam. Artinya apa? Saya harus punya pengertian yang dalam. Saya nggak bisa membangun sebuah cuma rumah 1 lantai. Sedangkan saya ada anak yang butuh tuh 2 lantai. Ini saya mikir lagi. Ini saya kepikiran. Sekarang yang saya punya rumah sekarang, itu pun Tuhan gantiin. Dulu yang rumah saya pernah beli itu saya jual untuk gereja. Tuhan gantikan yang ini. Jadi kalau kita memberi bukan kita hilang. Camkan itu. Saya udah mikir. Kalau gue rumah yang sekarang itu luasnya kecil 100. Memang tingkat. Kalau nanti ini aja udah punya ada 2 kamar. Ini mereka mau balik. Kamarnya kecil-kecil cuma 3 meter. Itu tadinya saya pengen belakangnya pengen digedein dikit gitu loh. Kamar 2-nya itu supaya jadi 2 tempat tidur. Cuman mepet waktunya mereka saya renovasi sekarang, mereka pulang belum selesai lagi. Udahlah saya pikir
pakai yang ada aja gitu loh. Paling ya mau gak mau agak sempit. Nah saya udah mikir, ini anak udah pada gede. Mereka tuh seharusnya punya rumah kamar masing-masing. Dan mereka pun nanti ketika mereka dewasa ketika menikah. Mereka punya anak. Mereka datang ke tempat saya. Dengan rumah yang kecil seperti ini. Gak cukup. Saya mikir panjang. Berarti saya berpikir, gue mesti punya rumah lagi. Itu pengharapan gak? Saya punya anak 3. Mereka seharusnya punya rumah kamar satu-satu. Itu pengharapan gak? Pertanyaannya, saya punya dasarnya. Dasarnya apa? Lu punya duit gak? Lu ngomong lu mesti punya rumah. Saya ingin kita semua jadi orang Kristen punya otak juga. Jangan asal klaim. Jangan asal punya mengklaim janji Tuhan. Jangan asal punya iman. Dasarnya apa? Bahwa saya punya pengharapan punya rumah. Dasarnya apa? Kalau sekarang saya gak punya dasarnya. Gak punya landasan. Gak punya sesuatu yang mengatakan gue masih bisa punya uang. Untuk beli rumah atau beli tanah untuk bangun. Lu gak usah ngomong. Artinya apa? Saya harus tahu diri. Berarti lo harus punya usaha. Lo harus punya uang. Untuk mendapatkan apa yang kau harapin. Kalau nggak punya dasar, alasan, jangan ngomong. Oke, kalau mau ngomong, ya sudah. Berarti lo harus punya usaha. Lo harus punya usaha. Harus punya mental. Untuk bisa memenuhi kebutuhan itu. Nah. Jadi gini. Tanpa sebuah alasan atau dasar yang kuat. Kita pun sebelum yang begini. Tanpa sebuah alasan atau dasar, kita tidak bisa mengklaim janjinya Tuhan. Makanya penting bagi kita untuk mengetahui kehendak Allah dalam setiap aspek dalam hidup kita. Maksudnya begini, kita harus punya alasan atau dasar untuk sesuatu hal, tapi kita harus tahu itu kehendak Allah atau bukan. Karena itu penting. Kalau ini memang kehendak Allah, artinya apa? Kita aman. Makanya how to find God's will. Artinya apa? Kita harus tahu kehendak Allah. Setelah kita tahu kehendak Allah, kita akan punya starting awalnya kita sudah enak. Oke, ini kehendak Allah. Ini tidak bertentangan sama Tuhan. Contohnya kita butuh rumah atau kita butuh apa. Jelas itu kehendak Allah. Gak mungkin itu bertentangan. Ya. Tanpa sebuah alasan atau dasar yang kuat, kita tidak mempunyai keberanian atau keyakinan apa yang kita harapkan atau yang kita inginkan itu. Ya, kita gak punya keberanian. Kalau kita gak punya dasar, gak punya alasan, gak punya modal, gak punya peluru. Gitu loh. Akhirnya kita tuh tidak bisa punya keyakinan. Jadi gini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Jadi ada 2 step. Pertama, kita harus punya dasar. Dari apa yang kita harapkan, kita harus punya alasan atau dasar untuk kita klaim. Untuk kita yakin. Nah setelah kita punya dasar, akibat kita punya dasar, gue punya ilmu. Gue punya modalnya, alasannya.
Nah akhirnya kita mempunyai keyakinan gue pasti bisa. Karena gue udah punya ilmunya. Berarti gue bisa berhasil. Jadi iman itulah bukti dari bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Akibat kita tahu diri kita bahwa, contohnya masalah kesehatan, akibat kita tahu diri kita bahwa kita jaga makan, jaga pola tidur segala macam. Akhirnya kita punya keyakinan, yang contoh tadi saya umur 80, saya tetap sehat. Keyakinan itu timbul walaupun kita tidak ngelihat. Tapi gue yakin gue pasti hidupnya sehat. Kenapa? Gue punya dasar. Karena gue punya hidupnya sehat. Pola hidupnya sehat. Nah akibat punya dasar pola hidup yang sehat. Kita ngelihat punya keyakinan. Walaupun kita masih umurnya sekarang. Gue ngelihat gue sehat. Gue gak akan mati muda. Nangkap gak? Akhirnya kita ini punya keyakinan. Gue pasti dapat. Gue pasti bisa. Karena punya modalnya, punya alasan, punya dasarnya, punya pondasi. Kalau kita nggak punya pondasi, nggak punya alasan, nggak punya kekuatan, kita nggak bisa mengklaim gue pasti bisa. Kalau kita nih sudah punya, gue udah punya ilmu seorang manajer. Gue adalah orang yang berjuang, gue adalah seorang pejuang, gue bukan orang yang males. Nah percayalah bahwa engkau akan melihat. Kau punya keyakinan jadi manajer. Jadi kita punya dasar yang membuat kita punya keyakinan. Kalau kita nggak punya dasar, kita males, kita nggak belajar, kita masih dengan model kayak yang lama, karyawan males, kita nggak akan punya keyakinan yang untuk mengatakan gue bisa. Jadi iman Kristen itu bukan iman buta. Iman yang diimanin tanpa usaha. Tanpa sesuatu yang membuat kita punya keyakinan. Nah, coba Ding. Kertasnya. Saya ingin kita semua nanti menjawab. Sebentar. Satu aja. Ini pertanyaan-pertanyaan yang kalian harus jawab. Apakah sudah punya modal atau punya dasar awal tentang apa yang diharapin? Kalian harus jawab. Apa dasar? Kalian ngarepin apa nih sesuatu nih? Apa dasarnya? Tuhan ngomong? Atau dasarnya apa? Pondasinya, gua punya ilmunya. Gua udah ngelakuin. Misalnya. Nah, apa dasarnya nanti jelasin. Nah, yang kedua, apakah dasarnya sudah cukup? Atau sedang proses dibangun? Jawab. Apakah sudah punya bukti? Yang tadi yang pertanyaan kan dasar. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapin. Yang kedua, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Punya gak buktinya? Artinya keyakinan. Kalau memang belum punya, buktikan berapa persen yang kamu punya. Ya. Yang keempat, apa rencana tindakanmu supaya punya dasar yang kuat atau keyakinan kuat? Jadi ada dua, dasar yang kuat, keyakinan yang kuat. Saya harap semua nulis tujuannya apa, supaya engkau tahu posisimu di mana. Nangkap? Supaya kita tahu, sadar diri, tahu diri, gua ada di mana. Supaya kita ini punya planning, berarti gua ini memang masih iman buta dan gua belum ngelakuin banyak hal. Berarti gua mesti nambah lagi. Entah nambah ilmu lah atau apa gitu loh. Supaya keinginan gua ini yang besar banget, mimpinya mesti pakai otak juga gimana caranya ke sana. Jadi jangan asal ngomong gua akan menjadi orang besar. Oke, enggak masalah. Tapi ingat mesti injak bumi. Gitu loh.
Mesti tahu diri. Bukan berarti itu salah. Tapi mesti tahu. Mesti kesana itu gimana caranya. Kita dalam hidup dalam dunia ini. Semuanya itu tidak terjadi dengan sendirinya. Bukan mengalir aja. Mengalir aja. Kagak. Kita harus punya planning, kita harus punya akal. Memikirkan untuk kedepannya kita nih mau apa. Kalau kita yang punya anak tuh mesti mikirin nanti anak nih kayak gimana. Sekolahnya nanti gimana. Biaya sekolahnya gimana. Bukan asal ngalir aja. Akibatnya jadi kita ngerti, oh biayanya mesti ada segini-segini. Jadi duitnya itu gak kita buat kemana-mana. Jadi kita mikir apa yang harus kita sediakan untuk anak kita. Supaya kita membangun pondasi yang benar. Untuk di hari tua, kemarin ada yang nulis, nanti hari tua saya bingung gimana. Nah berarti untuk supaya kita tahu untuk hari tua seperti apa, berarti kita harus bangun dari sekarang pondasinya. Saya pengen hari tua saya enak, ya saya bangun dari sekarang. Supaya ketika ada masalah, bang, saya tenang aja. Ketika ada pandemi, ketika ada masalah dalam dunia ini, karena pondasi saya kuat, tenang aja, nggak masalah. Maka saya bersyukur sekali bahwa saya masih bisa sekolahin anak saya. Bahkan bisa ngebangun rumah mertua saya. Semua karena Tuhan. Terus terang ini karena Tuhan. Kalau enggak terus terang. Kalau pondasi ini kalau bukan Tuhan yang kayak orang yang ngatur. Saya sendiri mungkin udah kolaps. Tapi saya tahu. Pondasi saya masih belum kuat. Saya harus bangun yang kuat. Saya harus bangun yang kuat. Masih kurang kuat. Saya harus bangun dan saya tahu sekarang yang saya lakuin itu saya harus ngegali banget. Jadi bangunan saya pengen tuh sampai istilah kasar gini. Seperti apartemen gitu loh. Berarti saya harus ngegali punya ilmu yang punya kekuatan pengetahuan itu saya mesti gali. Jadi saya tanam di situ. Memang itu susah dan lama. Tetapi worth it. Supaya saya ketika sudah kebangun, saya tenang. Jadi tidak semuanya kebetulan. Ngerti? Semua harus ada pondasi. Tapi kalian tidak akan pernah bisa bangun pondasi kalau gambar diri kalian jelek. Kalau gambar diri kalian jelek, saya nggak mampu, saya nggak bisa lihat, saya ada begini, saya begini. Nggak bakal pernah bisa. Selalu tetap harus dimulai dengan gambar diri kita yang benar. Posisi kita di dalam Tuhan seperti apa. Baru kita bisa melangkah punya dasar. Dan ketika kita harus mau punya dasar, apa yang kita harapin? Jadilah orang Kristen yang tahu diri, yang punya akal sehat. Amin. Yang punya otak. Jangan asal klaim aja. Semua harus pakai otak. Semua harus menginjak bumi. Tidak ada segala sesuatu dalam dunia ini terjadi dengan kebetulan. Semua ada sebab akibat. Semua ada aturan mainnya. History repeat itself. Semua ada polanya. Sejarah itu akan selalu berulang terus begitu. Jadi caranya adalah iman itu. Ini kebenaran firman Tuhan itu ribuan yang tahun lalu. Prinsipnya, punyalah dasar untuk apa yang kita harapin. Bangun dasar itu.
Amin. Bangun dasar itu. Kalau engkau ingin hidup sehat, kalau kau ingin hidup diberkati, punyalah pondasinya. Amin. Jadi jangan asal klaim. Jangan asal doa. Perbaiki diri. Belajar lagi. Punyalah ilmu. Punyalah pengetahuan. Sukalah belajar. Demi masa tuamu, demi anak-anakmu. Keluargamu. Terutama yang laki-laki. Kalau kita egois atau mikir diri sendiri, kita nggak akan mikirin seperti ini. Saya sangat peduli anak. Saya sangat care sama anak. Maka dari kecil, dari perut aja saya udah jaga. Sudah bikin pondasi. Kenapa? Karena saya melihat dari keturunan papa saya. Seperti apa. Sehingga saya ambil keputusan, gua nggak akan seperti itu. Salah didik anak, susah di hari tua. Jadi saya berprinsip seperti itu. Gua nggak mau susah di hari tua, gua bangun dari sekarang. Gua nggak mau di hari tua, gua tetap cari duit, mesti ngempanin anak. Anak masih belum mampu lah, ntar ini, ntar itu, saya nggak mau. Dari kecil, mendingan gue didik. Apa itu namanya tanggung jawab? Apa itu namanya mental? Supaya nanti tua, gue tinggal enaknya doang. Amin. Saya harap kita semua ngerti. Tidak ada yang gratis di muka bumi ini. Ya, jadi lebih baik jangan cerewet sama Tuhan. Amin. Jangan cerewet sama Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan ini gimana? Tuhan, aduh gimana Tuhan? Stop. Jangan jadi pecundang, jangan jadi pengemis, jangan jadi orang cerewet. Karena semuanya sudah disediakan. Amin. Semuanya apapun sudah disediakan. Kedudukan, manajer, apapun yang dibutuhkan oleh engkau, semuanya sudah ada. Sudah tersedia. Termasuk kesehatan, pendidikan, apapun semuanya sudah disediakan sama Tuhan. Amin. Percaya? Yes. Tapi ingat, injak bumi. Artinya apa? Bangun pondasi. Amin. Tahu diri. Belajarlah. Punya pengertian, punya pengetahuan. Gali terus. Prinsip begini. Kita mau ngebangun apa? Rumah 1 lantai, rumah 2 lantai, rumah 3 lantai, 5 lantai, 10 lantai, 100 lantai. Apa yang kau mau punya? Karena di situ tergantung kita ini mau galinya berapa dalam. Pondasinya. Semakin tinggi, semakin lama, semakin kita mesti belajar. Nangkap ya? Semakin harus belajar. Artinya apa? Punya pengertian pengetahuan itu harus dalam. Oke, kalau gue pengen menjadi misalnya kepala wilayah. Se-Asia misalnya. Wah, mesti gimana ya? Wah, berarti posisi kayak gini yang dibutuhkan ini tuh. Wah, tinggi banget.
Berarti gue mesti punya ilmu yang tinggi. Ilmu yang cetek untuk level yang cetek. Betul gak? Ilmu yang tinggi untuk level yang tinggi. Mau yang mana? Kita yang putusin. Kan ini tuntutan buat kita sendiri kok. Jadi saya sadar. Saya mikir. Lu mau ngebangun berapa? Nah, ngebangun itu susah, bikin pondasinya. Paling lama, pokoknya dalam ngebangun rumah itu paling lama itu ini pondasi. Ini ngebangun tembok. Gila sehari kalau saya ambil tukangnya berat, 1 hari ini jadi nih. Cuma sekitar 3-4 tukang lah nih. 1 tembok ini jadi. Tapi kalau yang ngebangun pondasinya itu lama. Jadi jangan cuma pengen cepat-cepat kaya. Jangan berpikir cepat berhasil. Yang namanya kita makan aja tuh sesuap-sesuap. Apa kita makan langsung 1 piring. Semua. Kita harus tahu diri. Saya pun juga tahu diri. Kan ini ngomong ke saya. Gak bisa mengharapkan keuntungan besar. Yang kecil aja belum mampu. Amin. Nah. Oke, hari ini kita belajar masalah iman. Baru ngerti kan iman itu apa ya? Terus terang aja, saya baru ngerti arti kata iman itu dasarnya kayak gimana. Ini terus terang saya baru ngerti. Kita kan baca iman ada dasar itu kan kita udah terlalu sering. Tapi dengan cara kayak gini saya baru ngerti. Jadi iman itu bukan sifatnya, itu adalah gua punya iman. Kagak. Saya baru ngerti. Lu punya dasar gak? Lu punya alasan gak? Lu gak punya alasan, jangan ngomong iman. Lu bilang sehat, jangan ngomong sehat. Buktinya aja, cara lu ngomong aja, cara hidup lu aja kayak begitu. Makan sembarangan, minum sembarangan manis-manis, bla bla segala macam. Lu ngomong bahwa lu sehat, mikir. Makin dewasa tadi saya katakan, saya mengalami kesalahan kayak gitu. Tahun lalu saya katakan, gue bisa. Pas denger baca kayak gini. Gue asal klaim doang. Lu gak punya ilmu. Lu gak punya pengetahuan. Lu klaim. Ya ini bicara ke saya lu ya. Kita semua bisa melakukan hal yang sama. Yang sama. Tapi yang penting adalah kita tahu kita salah. Kita sadar. Dan kita memperbaiki. Amin. Jadi 5 aspek ini punyalah pondasi yang kuat. Ya. Bangun biar sangat kuat. Supaya ketika ada masalah. Kamu kuat. Ya. Ketika ada masalah di anak kita kuat. Pernah dengar kan? Ada seorang anak sampai bunuh diri. Pernah dengar ya? Anak masih muda. Bunuh diri. Saya pernah ngelayanin kayak begitu. Saya lupa daerah mana. Bunuh diri. Orang kaya. Dan belum lama ini juga ada yang seperti itu. Bunuh diri. Kenapa? Dasarnya. Jadi bangunlah. Semua aspek hidup kita. Itu kuat. Jangan asal ngebangun. Buat benar-benar kuat. Benar-benar kuat. Tapi butuh belajar. Amin. Butuh belajar. Butuh ilmu. Butuh pengetahuan. Pengalaman. Gali terus. Sebab tanpa itu gak mungkin bisa. Gak ada istilah keberhasilan itu adalah sebuah kebetulan. Ya. Bukan sebuah kebetulan. Itu sebuah usaha. Lebih enak berhasil atau lebih enak gagal?
Lebih enak punya uang atau nggak punya uang? Apakah salah untuk kita punya uang? Jadi jangan munafik. Saya pun pendeta, saya hamba Tuhan. Saya butuh uang. Saya harus punya bisnis sampingan. Karena saya tahu, saya nggak bisa berharap. Tapi saya tahu ini Tuhan bukain buat saya. Jadi saya tidak punya merasa feel guilty terhadap orang-orang yang mengatakan, Rudy otaknya di duit. Orang yang ngomong seperti itu, hidupnya biasa-biasa saja. Dan saya lebih bahagia. Karena bagi saya, duit nomor kelima. Tapi duit membahagiakan nomor 1, 2, 3, 4. 5 ini tetap dibutuhkan semuanya. Amin. Jadi jangan munafik. 5-5-nya harus seimbang semuanya. Tidak bisa satu lebih tinggi, satu lebih rendah. Amin. Ini pengajaran kita di Mahanaim. Ya. Saya nggak tahu di mana, tapi kita dulu kebanyakan diajarkan adalah cuma doa. Ada masalah doa, minta, doa, minta. Begitu terus. Artinya apa? Tanggung jawab Tuhan, Tuhan semua. Di sini diajarkan tanggung jawab kita. Amin. Di sini diajarkan tanggung jawab kita. Jadi jangan malas. Semuanya gara-gara kita. Kita sehat, kita susah, kita yang putusin. Bukan anak, bukan orang lain. Kita yang mutusinnya. Mau sehat, mau berhasil atau tidak berhasil. Makanya bagi saya, bukan saya tidak butuh doa. Karena saya tahu Allah sudah memberikan itu kepada saya. Tapi apakah itu saya dapat atau tidak dapat, bukan tergantung Tuhan, bukan tergantung doanya saya, tapi tergantung sayanya. Ngelakuin bagian saya atau enggak. Enggak ngelakuin, enggak bakal dapat. Maka Tuhan katakan, inilah contoh orang yang melakukan firman-Ku. Orang itu bersuruh Tuhan, Tuhan. Kan Tuhan ngomong sendiri. Kenapa lu ngomong Tuhan, Tuhan? Artinya kan ini ada orang yang berteriak-teriak sama Tuhan, yang ngemis sama Tuhan. Tapi Tuhan ngomong apa? Lu ngelakuin gak firman-Ku? Artinya apa? Tuhan ngomong begini. Lu gak usah cerewet teriak Tuhan, Tuhan. Lu lakuin gak firman-Ku? Kalau lu ngelakuin sama seperti rumah yang dibangun. Ketika ada masalah. Gak kenapa-napa kalau engkau ngelakuin firman-Ku. Jadi Tuhan, ya ini berarti dasarnya saya mengatakan enggak perlu minta-minta sama Tuhan. Boleh aja minta. Tetapi yang saya maksud ya Tuhan katakan, lakukanlah perintah-perintahku. Karena itu yang diminta sama Tuhan. Bukan menjadi berteriak sama Tuhan. Amin. Jadi ini dasar firman-Nya yang saya ingin katakan bahwa bukan berarti kita enggak boleh minta sama Tuhan. Ini dasarnya. Dalam Lukas tadi. Bahwa Tuhan ingin minta kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Oke yuk.